Perkenalkan, nama kakak Khairunisa Hanifah Arti, bisa dipanggil Kak Hanifah. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Jika ada adik-adik yang sedang mengalami sakit, mari kita doakan juga. Semoga diberikan kesehatan dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Di masa pandemi ini, aktivitas adik-adik menjadi terbatas, bukan? Misalnya kegiatan belajar yang biasanya dilakukan di sekolah bersama teman-teman harus dilakukan di rumah secara daring. Tentunya adik-adik pasti sudah mulai bosan. Meski demikian, adik-adik harus tetap semangat untuk belajar daring dari rumah. Dan kita doakan juga, semoga virus yang menyerang dunia cepat berlalu dan kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa dan budaya. Pastinya adik-adik di rumah semua sudah mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya, bangsa Indonesia terdiri berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan bahasa yang berbeda-beda serta bermacam-macam agama. Meskipun demikian, kita semua adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Dalam banyak hal, kebiasaan hidup suatu suku terdapat perbedaan dibanding dengan suku lain. Perbedaan itulah yang menjadi ciri khas khusus dari suku tersebut. Keragaman suku bangsa. Negara Indonesia amat sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Meliputi 17.508 pulau dengan luas daratan 1.009.469 km persegi. Penduduknya lebih dari 200 jiwa, yang terdiri dari sekitar 370 suku bangsa dengan 67 bahasa daerah. Oleh karena itu, penduduk negara kita terdiri atas beberapa kelompok sosial dengan corak kebudayaan yang beraneka ragam. Keanekaragaman itulah yang merupakan kekayaan bangsa kita yang tak ternilai harganya. Contohnya seperti di Sumatera, terdapat suku bangsa Aceh, Gayo, Batak, Minangkabau, Mentawai, dan lain sebagainya. Lalu ada di Jawa. Jawa ada suku bangsa Sunda, Jawa, dan Madura. Di Bali ada suku bangsa Bali. Di Nusa Tenggara ada suku bangsa Sasak, Bima, Flores, Salor, Alor, Roti, dan lain sebagainya. Di Kalimantan terdapat suku Dayak, Banjar, Ngaju, Punan, Kayan, Kenyah, dan lain sebagainya. Di Sulawesi ada suku bangsa Mandar, Toraja, Bugis, Makassar, Minahasa, Sangir, Talaut, dan lain sebagainya. Di Maluku terdapat suku bangsa Ambon, Alifuru, Furuaru, dan lain sebagainya. Irian Jaya terdapat suku bangsa Asmat, Dani, Melayu Irian, dan lain sebagainya. Berbagai suku bangsa dan bahasa daerah di negara kita tersebar di berbagai pulau. Bahkan dalam satu pulau saja kadang-kadang terdapat berbagai suku bangsa dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Keragaman budaya. Keragaman budaya setempat itu sangat luas sekali. Antara lain berupa rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, lagu daerah, senjata tradisional, upacara-upacara adat, kepercayaan, dan lain sebagainya. Budaya atau kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia
yang berhubungan erat dengan alam sekitar dan dipergunakan untuk kesejahteraan hidupnya. Alam sangat berpengaruh terhadap kebudayaan setempat. Itulah sebabnya timbul keanekaragaman budaya di negara kita. Adapun yang dimaksud dengan adat istiadat ialah tata kelakuan yang kekal dan turun-menurun dari ke generasi berikutnya sebagai warisan nenek moyang. Adat istiadat sangat kuat menyatu dengan perilaku masyarakat. Bentuk-bentuk keragaman budaya. Yang pertama, rumah adat. Contohnya seperti rumah kebaya dari DKI Jakarta, rumah keraton Kasepuhan Cirebon dari Jawa Barat, rumah Padepokan dari Jawa Tengah, rumah Situbondo dari Jawa Timur, rumah Joglo dari Daerah Istimewa Yogyakarta, rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Betang dari Kalimantan Tengah, rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah Bayi Leo dari Maluku, dan rumah Honai dari Papua. Yang kedua yaitu adalah pakaian daerah. Tiap-tiap daerah memiliki pakaian daerah yang khas dengan nama tertentu. Jas tutup dan destar dari DKI Jakarta dan Jawa Barat. Baju beskap dan blangkon dari Jawa Tengah, baju surjan dan blangkon dari Yogyakarta, jas tutup dan blangkon dari Jawa Timur, baju teluk belanga dan destar dari Riau, ulos dan sabe-sabe itu yaitu tutup kepala dari Sumatera Utara, baju rompi dan destar dari Kalimantan Selatan, dan masih banyak lagi. Pada umumnya, setiap pakaian daerah dilengkapi dengan senjata tradisional. Misalnya, golok dari Jakarta, kujang dari Jawa Barat, keris dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, celurit dari Jawa Timur, pisau surit dari Sumatera Utara, rencong dari Nanggroe Aceh Darussalam, mandau dari Kalimantan Barat, batik dari Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada tarian daerah. Misalnya tari Seudati dan Saman dari Nanggroe Aceh Darussalam, tari Tortor dari Sumatera Barat atau dari Sumatera Utara, tari Sriwijaya dari Sumatera Selatan, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Bedoyo dari Yogyakarta, tari Ngremo dari Jawa Timur, tari Kecak dan Pendet dari Bali, tari Mandau dari Kalimantan Tengah, tari Maengket dari Sulawesi Utara, tari Cakalele dan Leso dari Maluku. Tarian daerah tidak lepas dari lagu daerah. Beberapa lagu daerah banyak yang terkenal. Misalnya Apuse dan Miyako Rambiangko dari Papua, Burung Tantani dari Maluku, Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan, Ina Ikeke dari Sulawesi Utara, Potong Bebek Angsa dari NTT, Tanduk Majeng dari Madura atau Jawa Timur, Suwe Ora Jamu dari Jawa Tengah, Jublak-jublak Suweng dari Yogyakarta, Bubui Bulan dan Panon Hideung dari Jawa Barat, Kicir-kicir dan Jali-jali dari Jakarta. Lalu selanjutnya ada alat musik daerah yang sangat terkenal dan yang sering kita dengar. Contohnya gamelan dari Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, angklung dan kecapi dari Jawa Barat, babun dan gerdek dari Kalimantan, kulintang dari Sulawesi Utara, lembang, seruling panjang dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tifa dari Maluku dan Papua.
Ada lagi yang disebut pertunjukan rakyat yang erat kaitannya dengan alat musik daerah, seperti lenong dan ondel-ondel dari Jakarta, wayang kulit, wayang orang, ketoprak dari Jawa Tengah, Yogyakarta, ludruk dari Jawa Timur, karapan sapi dari Madura, dan masih banyak lagi. Seni pertunjukan rakyat erat kaitannya dengan cerita rakyat setempat atau disebut legenda. Legenda yang bersifat kedaerahan itu banyak sekali. Misalnya Si Pitung dan Nyi Dasimah dari Jakarta, Sang Kuryang dari Jawa Barat, Rara Mendut Pranacitra dari Yogyakarta, Maling Kundang dari Sumatera Barat, Kamandoko dan Lutung Kasarung dari Banyumas, Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu makanan khas daerah. Kebanyakan orang berwisata ke daerah lain membawa oleh-oleh khas makanan daerah itu. Misalnya peyem, tapai dari Bandung, gado-gado dari Jakarta, gudeg dan bakpia dari Yogyakarta, empek-empek dari Palembang, rendang dari Padang, rujak cingur dari Surabaya, wingko dari Semarang, keripik dan mendoan dari Purwokerto, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu yang kelima, bahasa daerah. Tiap suku bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda. Contohnya bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi di Pulau Jawa, bahasa Aceh, Batak, dan Padang di Sumatera. Orang Bali menggunakan bahasa daerah Bali, demikian pula dengan suku bangsa lainnya. Namun sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kakak sudah menyiapkan video animasi tentang keragaman suku bangsa dan budaya, agar adik-adik di rumah bisa memahami tentang pelajaran hari ini. Simak baik-baik ya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat,
pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Nah, bagaimana video animasinya? Sangat menarik bukan? Selanjutnya yaitu kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 200 juta jiwa yang terdiri atas sekitar 370 suku bangsa dengan 67 bahasa daerah. 2. Suku bangsa adalah kesatuan sosial yang berbeda dengan kesatuan sosial lain berdasarkan perbedaan budaya, adat istiadat, tempat tinggal, dan bahasa. Yang ketiga, bentuk keragaman budaya setempat seperti rumah adat, pakaian daerah, tarian daerah, makanan khas daerah, kepercayaan masyarakat, dan bahasa daerah. Nah, itu materi yang kita bahas hari ini. Semoga dapat membantu belajar daring adik-adik di rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kakak mempunyai pesan buat adik-adik semua. Selalu jaga kesehatan. Jika adik-adik ada aktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak, dan jaga pola makanan kalian semuanya. Jika ada salah perkataan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kakak. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus mempunyai aplikasi KineMaster. Lalu pilih rasio 16:9. Cari background sesuai apa yang kalian inginkan. Lalu kasih judul dalam video tersebut. Terserah kalian mau tulisan seperti apa, warnanya seperti apa, itu selera kalian masing-masing. Sudah, kita beri animasi seperti masuk dan keluar. Setelah itu kita beri lagu yang menyenangkan agar bisa menjadi menarik dalam video tersebut. Lagunya sesuai apa yang kalian inginkan.
lalu atur sesuai dengan lagunya tersebut. Lalu selanjutnya kita kasih backgroundnya terserah kalian dan selera kalian masing-masing. Setelah itu kita masuki lapisan, pilih media. Nah, videonya sudah ada, lalu kita pilih, kita potong dulu. Setelah itu buka kunci chroma, atur sendiri sesuai dalam background tersebut. Nah, disesuaikan ya. Nah, kalau sudah menyatu dengan gambarnya berarti sudah jadi. Kita kasih nama dulu, sama ya, sesuai selera kalian masing-masing. Pengen warna seperti apa, tulisan seperti apa, itu selera kalian masing-masing. Setelah itu kita lihat dulu videonya apakah sudah sesuai apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita memasuki untuk memberi gambar dalam video tersebut. Kita masuk lapisan, lalu kita pilih, lalu ke belakang ada titik-titik 3 itu ke belakang. Nah, jadi kita potong juga ya, jangan lupa. Kita lihat apakah sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai berarti kita lanjut dengan gambar selanjutnya. Kita cek dulu apakah udah semua videonya masuk. Kalau sudah semuanya masuk, kita simpan ya, simpan, lalu masuk ke export. Nah, itu ada banyak pilihan, terserah kalian mau memakai pilihan seperti apa. Bisa HD, SD,